Itu tadi penjelasan berkaitan mengenai investasi, tapi kita ke Pak Dahlan dulu deh. Pak Dahlan, ini yang menjadi catatan juga sama Pak Presiden itu BUMN birokrasinya terlalu ribet. Nah, sepengalaman Pak Dahlan apakah seribet itu memang Pak? Dulu kan Bapak pernah di PLN, pernah menjadi Menteri BUMN juga. Ya, kurang lebih begitulah. Karena uh, saya kira ya faktor yang paling dominan adalah ketakutan. Hmm, hmm, hmm. Dan sampai hari ini masih kelihatannya masih ada rasa ketakutan itu. Artinya takut memutuskan kalau salah dan nanti itu menjadi masalah kasus hukum. Saya kira bagaimana ya Pak Bahlil agar ada jaminan bagi direksi BUMN agar berani memutuskan karena konsekuensinya itu adalah diusut secara hukum. Dan kalau sudah diusut secara hukum, itu sudah tidak jelas lagi mana bisnis judgment rule dan mana kriminal. Begitu. Ada yang mungkin begini ya, bagaimana ya kalau ada peraturan baru, apakah kepres atau apa bentuknya yang bisa melindungi mereka, bahwa sepanjang tidak ada aliran uang, artinya aliran uang kepada rekening pribadi atau ke rekening keluarga, kemudian tidak ada sogok, tidak ada memeras, tidak ada minta, kemudian pokoknya tidak ada komisi dan sebagainya, itu dijamin yang akan diberlakukan adalah business judgment rule, begitu. Artinya itu keputusan bisnis seorang direksi. Memang kadang-kadang direksi itu bisa salah, bisa benar. Kalau benar ya alhamdulillah, tetapi kalau salah ada konsekuensi itu. Dan kenanya itu kan bukan sekarang, ketika masih ada jaminan dari Bapak Menteri yang sekarang atau Bapak Presiden yang sekarang, tetapi ini kan bisa diusut, bisa dijadikan perkara beberapa tahun kemudian ketika sudah nggak punya lagi pelindung, ketika sudah tidak punya lagi sandaran bahwa ini dulu karena kebijakan Bapak Presiden dan seterusnya. Dan pidato Bapak Presiden dalam pengalaman saya ternyata tidak bisa dipakai sebagai bukti hukum atau sebagai alasan karena yang bisa dipegang itu adalah undang-undang, peraturan, dan sejenisnya itu. Nah, ini yang nomor satu. Nomor dua, Pak Bahlil, Pak Menteri, saya usul bagaimana ya, karena mumpung sekarang ini Bapak Presiden itu kuatnya luar biasa secara politik. Saya kira belum pernah ada presiden yang secara politik kuatnya seperti Pak Jokowi sekarang. Mumpung beliau kuatnya seperti itu, bisa nggak terobosan yang lain? Tadi saya sebutkan tentang business judgment rule tadi lebih dikonkretkan. Tapi kalau itu juga nggak bisa nggak terobosan lain, yaitu semacam ada kurator dalam tanda kutip. Nanti istilah bisa Pak Bahlil kan pinter cari istilah. Istilah nanti bisa didiskusikan apa istilahnya. Maksud saya begini. Katakanlah ini ada pengaduan masyarakat atau pengaduan dari dalam atau pengaduan dari direksi yang baru terhadap direksi yang lama. Ini di BUMN biasa ini, direksi yang baru mungkin untuk menutupi kelemahannya maka mencari kesalahan direksi yang lama. Itu di BUMN biasa. Di swasta itu nggak ada. Nah, kelak atau sebentar lagi bisa nggak misalnya ada semacam komisi hukum untuk menilai mana business judgment rule dan mana kriminal, begitu. Maksud saya, kalau seorang direksi BUMN katakanlah mulai diselidiki oleh kepolisian atau kejaksaan, maka silahkan saja, tetapi sebelum menetapkan menjadi tersangka, sebaiknya ini disidangkan dalam satu forum yang isinya itu lebih kayak juri di pengadilan Amerika begitu, yang isinya mungkin ada kejaksaan, ada polisi, ada kadin, ada kalangan bisnis, ada kalangan Kementerian BUMN dan sebagainya, untuk menilai sebetulnya yang akan diperkarakan ini tergolong business judgment rule atau tergolong kriminal. Kalau keputusan juri ini ternyata ini kriminal, silahkan.
dijadikan tersangka. Tapi kalau ini business judgment rule, tolong please jangan dijadikan tersangka. Saya kira Bapak Presiden sangat menarik pidatonya. Seandainya saya jadi presiden, saya mungkin juga merasakan hal yang sama. Bagaimana presiden punya kemauan yang sangat besar dan kemudian pengen semuanya dilakukan dengan cepat, tetapi kok nggak jalan-jalan ya. Nah, saya pikir problem utamanya adalah di situ, tetapi saya tidak hanya ngomel, tidak hanya mengeluh, saya tadi mengusulkan 2 usulan terobosan. Satu, mengenai lebih merinci apa itu business judgment rule. Yang kedua mungkin semacam dewan juri seperti pengadilan Amerika untuk menilai ini kriminal sebelum dijadikan tersangka harus didiskusikan dulu di forum itu. Itu dulu dari saya. Nanti kalau masih ada waktu mungkin saya akan lebih rinci bahwa mengapa sih investasi di Pertamina itu tidak jalan. Kasihan Bapak Presiden mulai dari tahun 2014 sampai sekarang belum jalan. Kurang lebih saya agak mengerti meskipun mungkin juga salah, tetapi kan ini banyak orang yang harus ngomong di sini. Makasih. Baik, Pak Peter juga melihat seperti itu ya. Karena kita kalau lihat kasusnya Bu Karen, bagaimana kemudian beberapa direksi yang lainnya, itu judgment-nya juga seperti ini kasusnya. Ya, setelah selesai menjabat baru diperkarakan. Ya, saya sependapat sekali dengan Pak Dahlan Iskan tadi. Ya. Persoalan utama kalau tadi Pak Bahlil, sepertinya kalau kita dengar Pak Bahlil sepertinya udah beres ya. Sebenarnya kalau mendengar Pak Bahlil nggak perlu ada pidatonya Pak Presiden seharusnya ya. Tapi kenyataannya masih ada. Dan itu artinya semua terobosan, semua inovasi ya, itu belum tentu bisa sempurna menyelesaikan apabila ada satu hal ya yang juga tidak selesai, ya, yaitu khususnya terkait dengan mentalitas, permasalahan SDM-nya. Ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan itu kan termasuk dalam kaitannya dengan SDM. Kalau kita ubah ketentuannya, kita ubah aturannya, sistemnya, tetapi ketika masih ada rasa takut itu yang disampaikan oleh Pak Dahlan, nggak jalan. Ya, tadi Pak Nusron menyebutkan, kamu perlu ini batasan untuk pengambilan keputusan diturunkan. Jangan dinaik ke atas, semuanya naik ke atas. Masalahnya kalau diturunkan ke bawah, kalau yang di bawahnya takut juga seperti yang disampaikan oleh Pak Dahlan, jadi masalah juga. Ya. Karena ketakutan ini masalah mental ini. Ya. Dan itu dikaitkan dengan semua historisnya. Ya, Pak Dahlan tahu persis bagaimana historisnya. Saya secara pribadi pun di dalam satu kasus juga merasakan seperti itu. Ketika kita mendapatkan laporan, dilaporkan dan kemudian diteliti, disidik, ya, semua persoalan-persoalan yang tidak ada hubungannya pun muncul nanti. Ya, dan itu membebani. Ya, di Indonesia ini, sorry to say, sistem hukum kita belum seindah itu. Saya sangat sependapat seperti Pak Dahlan tadi, kita harus ada forum yang tanda kutip pengadilan seperti di Amerika yang benar-benar bisa membuktikan ini benar apa enggak, salah apa enggak, fitnah atau bukan. Nah, ini yang bisa melindungi sehingga pengambilan keputusan itu benar-benar bisa menjadi profesional. Ya, tadi bisnis judgment rule-nya itu bisa jalan sepenuhnya. Ya, karena pengambilan keputusan itu kadang-kala cara berpikirnya macam-macam. Ya, dan itulah seninya sebagai pemimpin. Kalau kita semuanya by rule, nggak ada diskresinya, ngapain kita mencari CEO yang bagus? Ya cari robot aja. Ya, justru CEO itu kita harapkan adalah diskresinya. Dan diskresi itu artinya business judgment rule. Ya, ada judgment, ada insting bisnisnya di sana. Jangan semuanya dikaitkan dengan rule-nya. Ya. Jadi gimana supaya investasinya ini naik sehingga targetnya pertumbuhan ekonomi di 2022 ini tercapai, investasinya pun bertambah. Nanti kita coba tanya sampai berapa persen sebenarnya investasi di tahun ini, apakah sudah sesuai target. Sesaat lagi tetap bersama kami.